Ya, baik. Selamat siang semuanya. Ini pasti sudah tidak sabar ya menunggu ya, para netizen-netizen ini berkaitan dengan diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bu Elvina, seperti biasa kalau di Fakultas Hukum Atmajaya, itu kita ada yel-yelnya, Bu. Viva Justitia, terus dijawab, kami bangga ada di sini ya Bu ya. Kita menggelorakan semangat supaya banyak masyarakat Indonesia menyekolahkan anaknya di Atmajaya, khususnya di Fakultas Hukum, Bu. Ya kayak Bu Elvina nanti. Baik, Viva Justitia, kami bangga ada di sini. Viva Justitia, Viva Justitia, kami bangga ada di sini. Oke, terima kasih Bu Elvina. Baik, selamat siang teman-teman sekalian, para netizen yang budiman begitu. Ini kita kedatangan tamu istimewa untuk acara Career Outlook ya, untuk kesekian kalinya. Pastinya teman-teman sekalian sudah tidak sabar ya, bertanya-tanya, siapa itu Ibu Elvina Lubis begitu. Bisa bacakan secara singkat untuk kurikulum vitae dari beliau. Beliau bernama lengkap Elvina Lubis, SH, MBA, ya. Ya. Beliau merupakan Group Head of Corporate Legal, Corporate Lawyer, Telco Industrial ya. Jadi beliau saat ini menjabat sebagai Head of Corporate Legal. Dan selanjutnya beliau merupakan lulusan Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta tahun 1989. Ini dengan beberapa segudang penghargaan pastinya. Tapi kalau saya bacakan mungkin untuk kegiatan Career Outlook hari ini tidak akan selesai dalam 1 jam gitu. Mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun ini karena saking banyaknya. Nah, salah satu yang menarik perhatian, yang salah satunya kita hadirkan di sini, beliau baru saja mendapatkan gelar Satya Lencana ya Bu ya, penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dikarenakan dedikasi beliau yang membantu pemerintah di bidang telekomunikasi. Nanti mungkin Ibu Elvina Lubis bisa menceritakan secara detail kira-kira apa saja yang sudah diberikan kepada Nusantara di Indonesia, sehingga pengabdian Ibu selama ini, dedikasi Ibu selama ini sangat mendapat perhatian besar dari Bapak Presiden begitu. Ini kita santai-santai saja Bu ya, dengan bincang ringan saja. Ini saya ingin bertanya berkaitan dengan, karena temanya adalah PSBB, bukan pembatasan sosial berskala besar, tapi lebih pada pola strategi bisnis berdigital. Ini mantap banget ya. B-nya ditambah ber, jadi berdigital itu. Oke. Kalau menurut Ibu Elvina selaku head legal corporate ya Bu ya di industri telekomunikasi begitu. Ketika melihat kondisi pandemi COVID-19 ini yang melanda tidak hanya di Indonesia tapi itu bagaimana sih Bu sebenarnya tantangan dan peluang ketika berbicara bisnis digital itu. Tapi sebelumnya kalau Ibu mau menyampaikan, say hello dulu dengan beberapa netizen, silakan saja Bu. Baik, selamat siang Pak Hengki, selamat siang dari semua pihak Atmajaya yang sudah mengundang saya dalam bincang-bincang tipis, kata Pak Hengki. Moga-moga benar-benar tipis, karena ini nggak ada persiapan. Saya juga baru dari luar kota dan kebetulan mampir di kantor. Moga-moga jaringannya bagus. Selamat siang rekan-rekan alumni maupun teman-teman yang sedang masih masih tetap studi atau belajar di Atmajaya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi
atau virus-virus yang sedang berkembang saat ini. Saya berharap semua kita dalam kondisi sehat semuanya. Begitu Pak Hengki. Ya. Bagaimana Bu? Artinya ketika kondisi pandemi 19 ini ya, kalau kita berbicara bisnis yang saat ini ada di Indonesia ya, terutama bisnis digital begitu. Itu menurut Ibu Elvina bagaimana Bu? Artinya peluang dan tantangannya begitu. Apalagi Ibu merupakan salah satu ya bisa dikatakan orang penting ya di jajaran Excel Axiata begitu. Karir saya atau profesi saya kebetulan memang ada di industri telekomunikasi. Walaupun background saya adalah lawyer, memang lawyer karena saya adalah group head dari Legal Corporate Excel. Industri telco saat ini saya bicara terkait dengan industri telco di mana bidang pekerjaan atau bidang industri saya adalah telekomunikasi. Dalam kondisi pandemi ini tantangan besar buat kami karena semua yang tadinya tidak tergantung dengan telekomunikasi digitalize ya, itu sekarang sangat tergantung dengan infrastruktur, baik itu beberapa industri yang 3 besar itu Excel, Telkomsel, Excel, Indosat, dan saya bicara dari sisi industri perusahaan kami adalah Excel, itu sangat dituntut untuk tetap perfect atau jaringan tetap bagus. Karena tantangan di masa pandemi yang kita istilahkan adalah work from home, semua dilakukan di rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, segalanya dari rumah dengan platform, dengan dasar infrastruktur telekomunikasi, itu tantangan berat buat kami. Seminggu setelah pandemi berlangsung pun, saya sebagai grup head, salah satu grup head di telekomunikasi, industri telekomunikasi, langsung kita bergabung dengan pihak Bareskrim ya, di mana mereka pun sangat concern dengan jaringan. Siap nggak kondisi pandemi ini, walaupun kondisi seperti ini semua dari rumah, tapi infrastruktur jaringan itu tetap terjaga, karena kalau dari kepolisian tentu saja tidak bisa work from home ya, penjahat itu kan nggak bekerja dari rumah, dari luar. Nah, kita pantau itu dari rumah, tapi kualitasnya itu semua tidak berubah. Jadi itu tantangan besar kalau buat kami di telekomunikasi, infrastruktur yang tadinya jaringan itu kuat di daerah-daerah bisnis, perkantoran, high-rise building. Sekarang kita harus memperkuatnya di daerah perumahan. Nah, itu satu tantangan buat kami di dunia telekomunikasi, khususnya industri telekomunikasi. Kalau kita melihat Ibu ya, pengguna dari media sosial begitu kan sangat banyak sekali begitu ya. Tadi kan Ibu juga sudah menyampaikan perlu memastikan bagaimana pembangunan dari Sabang sampai Merauke itu benar-benar, apalagi sekarang kan orang tidak boleh bertemu ya, artinya physical distancing, dulu pernah muncul social distancing kan begitu. Itu bagaimana Bu? Artinya ketika muncul bisnis digital, terus dari pihak telco sendiri ketika diadakan pada situasi seperti itu, pastinya kan juga harus melindungi ya Bu ya, baik itu usernya, terus bagi penyedia jasanya begitu. Itu strategi apa Bu yang kalau boleh sedikit sharing begitu untuk menghadapi kondisi yang semakin masif. Kalau kita lihat kan ada Instagram sekarang banyak sekali ya, bahkan Zoom digunakan, Facebook, terus WhatsApp sekarang sudah mulai banyak berubah ya berkaitan dengan fitur-fiturnya begitu. Bagaimana Bu Elvina menyikapi itu? Oke, itu platform yang dipilih
ada macam-macam memang ya, terkait dengan kalau kita sudah masuk ke dalam bisnis atau ide-ide. Saya lihat bahwa dengan work from home, dengan kondisi kita dirumahkan, itu ide-ide itu muncul semuanya kan. Ada yang menggunakan YouTube, intinya gini, kalau kita mau masak apa atau kita mau melakukan apa, kita tinggal buka YouTube, gitu ya. Ini yang kita mempergunakan untuk kebutuhan kita. Memasak misalnya chicken golden blue misalnya, yang di kepala pengen, karena kita kan nggak bisa keluar rumah, nggak bisa, dan sangat khawatir dengan yang awal-awal mau pesen makanan aja, bener nggak sih ini orang yang mengantarnya itu higienis atau steril, jadi kita masak sendiri kan. Nah itu kita tinggal buka YouTube kan. Terus udah gitu kita juga misalnya pengen melihat macam-macam, kita jadi idenya tuh sangat kreatif jadinya. Atau kita mau lihat sesuatu di internet, di Instagram. Terus tiba-tiba kita jadi ahlinya sangat jadi ahlinya sosial media, means kita yang tadinya nggak bisa buka Instagram, Facebook, itu tiba-tiba jadi aktif semua, dan semua jadi memakai. Nah, kalau dari industri telco itu kita harus benar-benar depend on infrastrukturnya atau kekuatan sinyalnya ya. Nah, itu kita sangat memperhatikan. Jadi kalau misalnya daerah itu ternyata, dan kita tidak bisa membedakan, nggak boleh membedakan daerah A atau misalnya nih ya, Jakarta harus strong misalnya, terus kita bedakan dengan Jogja. Jogja nih mumpung mahasiswanya mahasiswanya pulang semua ke daerah masing-masing, ke rumah masing-masing, nggak perlu strong, nggak bisa begitu. Jadi kita harus sama semua, bahwa jaringan kita harus bisa dipakai untuk platform-platform yang mereka manfaatkan, yang mereka gunakan. Kita tidak, memang kalau di telekomunikasi kita bisa lihat, atau data-data ada, berapa persen misalnya dipakai oleh pengguna Facebook, berapa persen pengguna Instagram, Twitter berapa persen, terus udah gitu misalnya Google, atau itu bisa kita, data tuh ada. Tapi rata-rata itu semua memakai, jadi kita nggak bisa bilang bahwa yang ini nggak apa-apa, kita nggak bisa membedakan, karena platformnya semua itu adalah infrastruktur jaringan yang harus mumpuni ya. Wi-Fi misalnya, Wi-Fi yang tadinya di rumah nggak ada Wi-Fi, sekarang kita tuh double-double, kita udah pakai kuota sendiri, kita punya Wi-Fi sendiri, tapi ujung-ujungnya itu kan juga jaringan dari telekomunikasi itu sendiri, ya. Ya. Berarti artinya kalau kita berbicara strategi bagaimana kita berbisnis itu, sekarang tidak lagi melihat pada daerah ya, karena infrastruktur itu sudah dibangun sedemikian rupa dan tidak ada pemilihan-pemilihan ini khusus untuk Instagram dan sebagainya. Nggak ada pilih kasih, Mas. Ya. Tadi kan menarik Bu Elvina, artinya tadi Ibu sempat menyebutkan, saya itu jadi pengen tahu Bu, kira-kira kalau di data itu, kalau boleh sedikit dibocorkan presentasinya Bu, misalnya, artinya kebanyakan generasi yang notabene mahasiswa itu banyak juga apa itu mesti kelihatan di situ. Apakah artinya kalau kita bicara bisnis digital itu, apakah dia lihat itu malah Netflix, ini menarik karena kan kebetulan juga di Universitas Atmajaya Yogyakarta kami memberikan subsidi. Jadi saya pengen tahu Ibu Elvina, artinya ketika data di salah satu industri provider begitu, itu kira-kira paling banyak membuka apa itu? Oke, saya di sini bisa gambarkan bahwa ada 5 media paling populer yang dipakai itu. Misalnya 5 media itu ada
YouTube, ada Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Itu paling populer ya. Kemudian fakta media sosialnya yang paling aktif nomor 1 di dunia itu adalah Facebook. Kemudian Facebook itu menduduki ranking kedua di Indonesia yang dipakai ya. Jadi kalau Mas Hengki nggak punya Facebook, segera di download Facebooknya, karena itu Indonesia nomor 2 pemakai Facebook. Kemudian untuk Instagram itu 40 juta penggunanya Instagram di tahun 2017. Di pengguna Indonesia, di Indonesia itu menggunakan Instagram itu dia dari umur 13 ke atas itu sudah memakai Instagram. Itu data yang ada ya. Nah, kalau kalau Twitter ya itu beda lagi. Misalnya kalau kita mau cari berita di Twitter kan itu jadi beda-beda. Terus kalau misalnya YouTube juga itu dia situs yang berbasis video streaming ya, itu sekitar 50 juta pengguna di 2017 di Indonesia ya. Jadi itu cukup YouTube itu pemakainya cukup tinggi. Kemudian yang WhatsApp itu 3 teraktif di dunia di tahun 2018 dan Indonesia adalah 5 teraktif di tahun 2017. Jadi kondisinya bisa seperti itu. Yang paling dominan adalah sekarang tuh Instagram. Jadi kalau misalnya platform atau kita mau berbisnis milenial, mungkin sekarang kaum milenial sekarang banyak kita temukan di Instagram karena sangat visual ya. Dia kreatif idenya tuh di Instagram itu sangat youth ya, sangat milenial. Ya. Jadi kalau belum punya Instagram, monggo silahkan Mas Hengki. Ketinggalan sama yang jangan ketinggalan sama yang milenial ya. Iya. Oke, Bu Elvina. Jadi kan tadi sudah disampaikan terkait dengan infrastruktur sudah lengkap, lalu platform media yang digunakan begitu. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, Bu, ini mungkin sudah pada bertanya-tanya. Kira-kira bagaimana caranya supaya bisnis digital itu, artinya biar kan ada istilah viral marketing. Nah, itu bagaimana, Bu? Artinya strategi supaya pemasaran itu menjadi viral atau viral begitu, sehingga orang lain jadi. Ini kan banyak sekali kemarin beberapa platform media sosial itu viral dengan adanya Minto untuk bagaimana Bu strategi yang bisa mungkin Ibu sharingkan begitu ketika melihat dalam konteks secara bisnis digital begitu. Oke. Jadi pengertian viral marketing itu sendiri itu adalah satu proses penyebaran sebuah pesan ya. Kalau zaman dulu tuh mungkin ketuk tular ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau itu ketuk tular itu zaman sebelum digital itu namanya ketuk tular. Jadi dia menyebarkan pengertian itu adalah proses penyebaran suatu pesan elektronik yang menjadi saluran untuk memberikan informasi suatu produk kepada masyarakat secara meluas dan berkembang. Kalau dulu itu kita ya sebutkan bahwa kita dari dari mulut ke mulut lah ya. Nah sekarang dengan adanya viral marketing digital di dunia digital itu kita mengingat kebanyakan masyarakat lebih mempercayai suatu produk yang direkomendasikan dari teman ke teman saat dulu. Sekarang itu viralnya tuh lewat digital. Jadi kita cukup memilih platform yang kita rasa cocok, produk kita itu cocok, dan segmentasi itu kita cocok. Kita
pastikan ada di mana kita. Nah itu kita viralkan lewat marketing digital itu. Itu kita memakai dunia cara memarketingkan produk kita melalui digital yang dulu cuman dari teman ke teman. Itu lebih efektif sekarang. Ini saya mencoba untuk menampilkan ya Bu ya. Tadi disebutkan Dina begitu. Ini ada berapa tampilan. Nah, ini Bu ya, artinya strategi yang ditawarkan segmentation, targeting dan positioning ini. Ini mungkin bisa dijelaskan. Artinya ini kan merupakan salah satu metode pemasaran yang paling populer dan menjadi salah satu metode yang dianggap paling efektif. Ini ya Bu ya, tadi yang dimaksud oleh Bu Elvina ya. Artinya perlu Ya, silakan Bu Elvina. Iya. Jadi yang pertama tadi sudah saya jelaskan apa itu viral marketing ya. Kemudian kita masuk ke dalam setelah kita menentukan kita ingin melalui apa sih yang kita harus siapkan. Jadi kita harus menyiapkan adalah atau memperhatikan adanya STP. STP ini adalah segmentation, targeting, and positioning-nya. Jadi merupakan salah satu metode pemasaran yang paling populer dan menjadi salah satu metode yang paling efektif. Kita memakai ini kalau ilmu marketingnya itu memang kita memakai analisa seperti ini. Customernya kita, siapa sih konsumernya kita? Itu kemudian kita segmentasinya, misalnya youth, kaum muda. Oke, kalau kaum muda ini kita targetingnya kaum muda, kita mau lakukan apa nih di produknya kita, atau kita mau menjual apa? Masuk ke dalam P4-nya ini, produk, analisa marketing ya, kita masuk menganalisa produknya apa, harganya berapa, di mana kita akan memasarkannya itu gitu ya, atau menjualnya itu, kemudian promosinya seperti apa. Nah ini dulu dikemas menjadi satu menentukan satu produk di satu perusahaan dengan satu divisi unit. Nah sekarang kita masuk ke digital, semua orang bisa lakukan ini tanpa kita harus lakukan dengan banyak biaya. Misalnya kalau dulu kan kita harus punya tempat nih, mau jualan kita harus tempat dulu, kita harus sewa tempat. Sekarang nggak perlu itu. Terus kalau mau kita promosi, kita harus pasang iklan dengan pajak atau dengan biaya yang tinggi, misalnya billboard ya. Nah ini sekarang sangat agile, sangat mudah sekali melalui digital marketing ini. Kita melakukan atau menciptakan satu produk yang akan kita pasarkan melalui digital marketing ini lebih sangat mudah, tapi kita juga tetap harus menganalisa serius, seakan-akan kita masuk ke dalam dunia profesional seperti ini. Jadi ini satu ilmu yang tidak bisa dihindari untuk kita menembus pasar. Ya. Lalu Bu Elvina juga sempat menyampaikan ya, artinya ketika kita bicara tadi viral marketing begitu ya, apalagi sudah adanya STP tadi ya, segmentasinya apa, terus targetnya bagaimana, lalu dianalisis menggunakan SWOT itu. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Bu cara kerja kalau kita bicara viral marketing di dalam sosial media itu Bu, sehingga keuntungannya bisa seperti yang dibahas di sini, artinya keuntungan dari pemasaran melalui sosial media itu benar-benar bisa dirasakan. Ini kan dari segi grafiknya ya Bu ya. Ya, jadi kalau ini data ya Mas, ini mungkin nanti bisa dipakai. Benefit dari sosial media marketing ini misalnya exposure-nya ternyata tinggi nih. Kita pakai sosial media, secara exposure-nya itu sangat relevan. Kemudian traffic-nya bisa juga terlihat.
kemudian apa namanya, netizen ya, yang fans-fansnya yang loyal itu bisa kelihatan juga gitu kan, bisa kelihatan. Kemudian marketplace-nya, insight di mana produk-produk itu laku, atau misalnya segmentingnya di usia berapa, misalnya di teenager atau emak-emak atau segmenting up, itu bisa kelihatan semua. Kalau kita memakai atau menganalisa, jadi tidak lepas dari kalau seandainya kita memang terjun atau kita memang seriously untuk memakai digital marketing ini, kita tentu saja harus menganalisa terus-menerus, dan itu ada tools-nya. Ada data-datanya gitu, kita bisa pelajarin. Seperti ini cuplikan saya, salah satunya adalah ini benefit of social media marketing. Ternyata ini bisa kelihatan exposure-nya ternyata 92% memakai digital. Nah, terus udah gitu traffic-nya bisa kelihatan nih 80% traffic kelihatan gitu loh. Jadi ini sangat mudah sebetulnya, tanpa kita harus kita harus training khusus. Kalau saya dulu, saya background saya tuh sebagai lawyer, tapi awal dari menapak karir saya sekolah business administration juga di bidang marketing. Untuk ilmu marketing ini sangat heavy, sangat berat banget, yang kita harus menganalisa secara detail. Tapi sekarang mudah sekali, kita bisa lihat semua informasi itu ada semua dari digital juga gitu loh. Tinggal kita pintar-pintar saja mengemas, kita kira-kira produk apa nih yang kita mau pasarkan, atau apa sih iklan atau apa sih yang mau kita expose gitu loh, Mas. Itu sih. Artinya ini based on experience, artinya berdasarkan pengalaman dari Ibu Elvina, ditambah lagi tadi ya sampai ini juga apalagi sekarang itu sudah banyak sekali ya Bu ya, artinya open source gitu ya, semua terbuka, ilmu itu kita bisa dapatkan dari mana saja, tinggal kita itu sudah muncul semuanya. Lalu yang menarik juga di sini kan ada cara kerja viral marketing gitu ya, dalam konteks dalam sosial media. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan seolah-olah invisible hand Bu ya, semuanya bisa dilakukan sambil tiduran, sambil ngopi, sambil kemana-mana. Ini kan apalagi juga mendukung program pemerintah berkaitan dengan pembatasan begitu ya, sesuai dengan tema kita PSBB tapi coret ya, jadi kita itu jadi bisnis digital begitu. Nah, lalu kalau kita lihat ternyata berdasarkan yang telah ditulis oleh Bu Elvina, nah, kalau kita lihat yang paling efektif, channel yang paling efektif di bidang digital marketing itu, termasuk salah satunya ini Bu ya, beberapa hal memang sosial media masih menempati urutan ketiga ya Bu ya. Sosial media itu adalah efektif channel di bidang digital marketing di posisi ketiga. Tapi saya lebih memilih ini. Karena why social media? Karena dibanding sama web, ini adalah dengan social media yang kita masih free of charge, Mas. Misalnya kalau website, tentu aja kita harus mengelola website kita, dan ada kondisi-kondisi yang kita harus berbeda dengan sosial media. Email juga seperti itu. Jadi ada hal yang harus dikelola. Tapi kalau sosial media ini semua masyarakat atau semua pengguna ini memakai sosial media lebih efektif, walaupun dia masih di peringkat ketiga dibanding ada website, email, sosial media. Tapi karena yang kita bicara adalah digital marketing, ini sosial media ini lebih masuk untuk digital marketing. Untuk cara kita berbisnis, platform sosial media ini lebih cocok, Mas, gitu loh. Apalagi kalau kita melihat dari optimisme juga ya terkait dengan proses bagaimana kita tadi yang disampaikan Bu Elvina, berarti ini Bu ya. Tapi ada juga kalau Bu Elvina di sini menuliskan smart, bisa dijelaskan Bu. Artinya
strategi smart itu seperti apa, sehingga teman-teman yang nantinya akan melihat tayangan kita begitu, mereka jadi optimis, meskipun tadi web yang menempati urutan pertama, sedangkan sosial media menempati urutan ketiga. Bagaimana untuk menumbuhkan optimisme kepada teman-teman yang notabene akan atau mulai atau sekarang sudah berjalan berkaitan dengan bisnis digital atau dalam konteks ini tadi sosial media. Silakan Bu Elvin. Oke. Di generasi milenial sekarang saya rasa ini sangat sangat praktis sekali ya untuk digital marketing. Tapi jangan lupa bahwa kita harus juga ada teori-teorinya yang kita tidak bisa kita harus pahami dan kita tidak bisa abaikan gitu loh. Jadi untuk mengoptimisasi sosial media yang kita manfaatkan, kita pergunakan di sini, mungkin nanti bisa di-share juga kepada teman-teman cuplikan-cuplikan yang saya dapatkan atau saya manfaatkan di sini. Seperti satu adalah tahapan rencana atau tujuan pemasaran, itu kita memakai metode SMART. SMART itu misalnya kita spesifik, kita apa sih yang mau kita mau kita seriuskan, ya, produk apa, kemudian measurable-nya gitu, terukur misalnya, terus achievable-nya, dia make sense nggak ya dengan apa yang saya akan jual ini, ya. Kemudian realistik dan time bondingnya ada gitu. Jadi ini ada, nanti bisa dipelajarin juga bagi teman-teman yang memang serius mau menggeluti digital marketing ini, ilmu-ilmu ini atau teori ini juga patut harus dipahami gitu ya. Misalnya pilih dan tentukan prioritas sosial media yang akan digunakan misalnya. Itu juga segmennya kita lihat, kita mau ngapain nih, apa yang kita jual. Jangan misalnya kita mau jualan, kita kan kalau kita jualan kita nggak mungkin pakainya misalnya Twitter, karena di Twitter itu adalah informasi di situ kan. Atau misalnya LinkedIn gitu kan, kita nggak mungkin pakai LinkedIn. LinkedIn itu kan sesuatu database kita di situ. Jadi bukan untuk jualan. Jadi kita harus pilih, menentukan prioritas sosial media yang mana yang akan kita manfaatkan. Kemudian membangun identitas dan optimisasi sosial di media tersebut. Nah, itu ada teorinya juga. Kemudian strategi konten yang akan dipublikasikan, misalnya jenis-jenisnya, pemilihan jenisnya, terus waktu yang akan dipublikasikan, kemudian konten-kontennya seperti apa. Kemudian kita jangan lupa bahwa kita harus memonitor dan menganalisa perkembangan konten yang telah dipublikasi, yang kita pakai, yang telah dipublikasi, misalnya menganalisa Google Analytics, peningkatan Mozart dan lain-lain, itu harus dilakukan gitu. Jadi kalau kita mau menserius digital marketing itu menjadi satu kegiatan serius kita gitu loh. Walau kita pakai seperti tadi Mas Hengki bilang, bisa dipakai sambil leleh, tiduran atau apa gitu. Tapi kalau kita memakai teori dengan ada dasar teori dan ilmu, itu menjadi satu hal yang serius dan sangat signifikan dengan pemasukan daripada ketimbang kita buka outlet misalnya. Sekarang jualan pulsa aja bisa lewat online, semuanya online gitu. Lalu kalau kita menawarkan ya Bu ya, artinya melalui sosial media, pastinya meskipun tidak melalui kontak fisik gitu ya, pastinya kan harus ada brand ya, kepribadian atau brand di dalam sosial media itu sendiri.
Nah, kalau kita melihat di sini, nah, nampaknya ada beberapa hal yang patut juga untuk diketahui oleh para netizen yang notabene akan bergerak di bidang digital. Ini yang menarik adalah dari segi karakter. Ternyata ya ini salah satu keunggulan dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Di sini ada berkarakter di sini. Artinya tidak hanya kita bicara intelektual, tapi ada emosional. Ternyata di dalam kepribadian sosial media juga sangat dibutuhkan. Ini mungkin bisa dijelaskan, Bu, artinya karakternya bagaimana, bahasa, gaya bicara, dan tujuannya itu nampaknya ya minimal itu bisa memberikan impact yang sangat besar ketika kita beriklan atau berjualan di dalam sosial media itu sendiri. Silakan Bu Elvina. Ya. Karena saya latar belakang saya adalah lawyer, tanda kutip lulusan dari Fakultas Hukum Atmajaya yang sangat sangat memegang teguh karir atau profesi. Ini jangan lupa bahwa kepribadian brand di sosial media ini sekarang ada undang-undang IT ya, gitu loh. Maksudnya apa yang kita upload, apa yang kita sebar, apa yang kita tulis harus itu bertanggung jawab. Jadi ada hukumnya gitu, nggak asal. Karena itu kita sebagai pemakai sosial media, apalagi kita mau membranding nih, kita akan membranding diri punya tujuan sesuatu yang memanfaatkan dari platform media sosial. Jangan lepas dari hal-hal bahwa semua itu akan ada yang monitor juga sekarang, gitu loh. Maksudnya kalau kita tidak perhatikan kita punya karakternya nih seperti apa nih? Lucu, menyenangkan, misalnya ramah, inspiratif, cerdas. Ini nggak keluar dari hal-hal yang melanggar hukum. Bahasanya juga seperti itu. Yang diterima yang seperti apa? Jangan bahasa-bahasa yang malah menjeblokkan kita, yang menjadi sandungan kita. Gaya bicaranya juga bagaimana, misalnya kita gaya bicara yang akan kita jual adalah misalnya teenager atau misalnya ya cute ya, anak-anak muda, atau produk itu untuk orang tua atau apa, kita tuh gaya bicaranya tuh kita tetap ada indikasi, ada koridornya ya, ada koridornya. Misalnya kita tetap dalam gaya bicara yang sopan, rendah hati. Seperti apa ini kita milihnya? Ini ada koridornya. Jangan keluar dari hal-hal yang melanggar, nanti ujung-ujungnya kena dengan pasal. Nah, tujuannya juga apa? Hiburan, inspirasi, informasi, edukasi, interaksi, ajakan. Nah, ini semua merupakan kepribadian dari brand di sosial media yang koridornya sudah pakem ya, gitu. Jangan keluar dari hal-hal yang malah merugikan kita. Ya, gitu. Baik, Bu. Ini mungkin untuk saya tampilkan ya, Bu Elvina. Ini ada beberapa contoh cara iklan ya, Bu ya. Ini saya berikan contoh oleh Bu Elvina. Ini contoh misalnya ya. Ini di Instagram, terus ada juga di Facebook, di beberapa platform media sosial begitu. Nah, ya. Sebelumnya Mas, ya silakan Bu Elvina. Sebelumnya dalam yang slide sebelum ini. Ya. Sebelum. Nah ini saya masuk tadi dari brand, saya masuk ke dalam tips praktis optimal. Lanjut setelah ini. Next. Nah ini tips praktis optimalisasi sosial media SMO ini ya. Nah ini bisa kelihatan bahwa untuk generasi untuk marketing digital, hal-hal ini yang mungkin perlu diperhatikan. Ciptakan kesan yang baik, branding yang unik, metode marketing yang interaktif,
dan yang paling penting juga membantu sesama. Jadi saya ngelihat dari survei yang ada, milenial sekarang ini sangat apa ya, empati ya. Jadi sukanya membantu sesama gitu loh. Jadi ini tonjolkan hal-hal seperti ini untuk tips-tips mengoptimalisasikan sosial media Anda. 4 hal ini coba dipegang. Misalnya nih saya pernah lihat kenapa sih kopi Starbucks gitu ya, kopi branded itu lebih disukai, lebih banyak ke sana ketimbang yang di sebelahnya misalnya ya, ketimbang kopi yang no branding. Ternyata setelah kita survei, mereka lebih ke sana karena karena kopi yang berbranding itu mungkin ada menyisihkan untuk membantu petani kopi. Jadi dari hal-hal seperti itu kita bisa lihat, oh milenial itu tidak kepeduliannya itu ternyata ada gitu loh terhadap membantu sesama. Nah, ini mungkin bisa ditonjolkan tips-tips praktis untuk SMO ini, Mas, optimalisasi sosial media bagi yang mau memanfaatkan di digital marketing. Ya, oke. Oke, lanjut. Ya, ini yang ingin ini mungkin di sisa waktu sekitar 15 menit. Ini saya baru mau mengeksplor, kan Ibu sudah berbicara berkaitan dengan bagaimana sih infrastruktur, berkaitan dengan bisnis digital, strateginya bagaimana. Nah, ini untuk GOM-nya, Bu. Ini untuk ultimum remediumnya, kita berbicara perlindungan hukum, Bu. Nah, ini yang paling esensi pastinya. Artinya ketika tadi Bu Evina menyampaikan, kita ketika mau memasarkan produk di dalam suatu media sosial itu kita harus tetap karakternya harus kuat ya, dalam arti tidak boleh seenaknya sendiri. Kita harus punya beberapa koridor kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan dulu, Bu, artinya bagaimana sih cara Ibu juga dalam hal ini selaku ahli hukum ya dalam konteks IT itu, bagaimana sih caranya supaya ketika teman-teman yang lain begitu, ketika dia memasarkan produknya di media sosial, contoh kan dulu pernah ada, Bu, ya, mie apa itu ya, sempat viral terus justru undang-undang ITE ya, kalau nggak salah, kan dulu pernah ada ya, kan malah justru brandingnya itu pengen diviralkan, justru malah menjadi bumerang bagi dia. Nah, itu bagaimana, Bu, cara kiat strateginya supaya brand, supaya pasien itu justru tidak melawan hukum itu? Sekarang tadi yang saya sudah ingatkan bahwa undang-undang IT sekarang sangat ketat. Jadi benar-benar dipikirkan dengan apa yang hati-hati ya, dengan jari. Sekarang jempol, jari itu lebih bahaya sekarang. Nah, itu memang benar. Jadi apa yang kita mau tampilkan atau apa yang kita mau bicarakan atau kita mau komentari itu benar-benar kita harus berpikir ini berdampak hukum kah buat kita, karena undang-undang itu sudah ada yang mengaturnya. Memang kita bebas nih melakukan lebih agile ya, lebih fleksibel kita menentukan mana yang mau kita pakai gitu, mana yang bisa kita manfaatkan untuk mencari penghasilan. Tapi jangan lupa bahwa undang-undang IT kita sudah ada gitu loh. Jadi kita sebaiknya nggak ada ruginya sih kita membaca dulu undang-undang IT itu apa gitu loh. Terus kalau misalnya kita menyalahinya itu dampaknya apa, sehingga kita tuh nggak buta-buta hukum sama sekali gitu. Saya rasa sekarang hukum itu semua orang setidak-tidaknya harus tahu hukum kita tuh seperti apa gitu loh. Jangan kita udah pencet, kita udah sebar,
baru kita nangis gitu loh. Banyak kan seperti itu. Itu saya berharap teman-teman di Atmajaya lebih bijak untuk menyikapinya. Kebetulan saya juga ada di dunia kepolisian dalam hal ini untuk cyber gitu kan. Cyber penuh tuh dengan kasus dampak dari media sosial gitu loh. Jadi saya juga mengingatkan atau sekedar menyarankan gitu, hati-hati dengan jempol kita gitu loh, karena kita tadinya nggak mau bermaksud seperti itu, tapi begitu itu sudah tershare, itu dampaknya luar biasa ke kita gitu. Jadi itu sih yang saya sarankan. Kita boleh saja memanfaatkan platform, memanfaatkan dunia digital ini sebebas-bebasnya, tapi jangan lupa bahwa kita sudah ada undang-undang IT yang memagari, dan begitu viral, kita nggak tahu lagi tuh, udah kayak bola liar itu kemana-mana, dan kita nggak bisa menyetop karena yang sudah masuk ke dalam ini, kita nggak bisa menghilangkan jejak digital. Itu yang perlu di highlight ya, di garis bawahi. Kita tidak pernah bisa menghilangkan jejak digital karena memang secara kasat mata, udah nggak ada nih di YouTube. Tapi kalau misalnya di kepolisian itu bisa dibongkar, bisa ada, bisa diangkat lagi. Tidak bisa itu dihilangkan jejak digital yang sudah kita keluarkan. Jadi itu hati-hati saya saya ingatkan semuanya kita bisa lakukan melalui media sosial, tapi hati-hati bahwa kita punya koridor hukum. Ya. Ini juga perlu diberitahu. Ibu Elvina itu tadi ya, selain beliau merupakan ya untuk legal corporate di Eskalasi Kota, juga beliau menjadi staf ahli ya di Barreskrim Polri, di Mabes Polri begitu. Jadi beliau sangat paham betul berkaitan dengan bagaimana sih caranya supaya kita bermedia sosial dalam konteks digital marketing dengan bagus begitu. Oh ya Bu, ini juga ingin saya tanyakan berkaitan dengan persoalan perlindungan konsumen. Begitu. Apa yang kita tuliskan di dalam produk itu kan pastinya harus sesuai dengan yang sebenarnya kan begitu. Bahkan ada beberapa yang mohon maaf sering dibesar-besarkan, tetapi ternyata ketika barangnya kita terima tidak sesuai dengan apa yang menjadi realita. Kira-kira bagaimana Bu Elvina untuk menyikapi hal tersebut? Pastinya kan punya pengalaman. Ya, undang-undang konsumen juga kita maksudnya tidak terlepas dari apapun produk yang kita keluarkan, itu kita bertanggung jawab ya. Mungkin sekarang 1-2 orang atau banyak orang yang tidak males lah ya berurusan dengan tuntut-menuntut gitu ya. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang detail, dengan orang yang perfect gitu loh, kok ini saya mesennya barang apa, terus datangnya seperti apa gitu loh ya, nggak seperti yang kita bayangkan gitu loh. Nah itu nanti kalau ketemu orang sama customer atau pelanggan seperti itu juga berdampak panjang juga. Jadi hati-hati bahwa kita juga ada undang-undang yang memayungi semua. Kita punya undang-undang konsumen yang patut konsumen atau pelanggan kita itu ada harus diperhatikan, tidak bisa seenaknya saja mengeluarkan produk apa, janjinya apa, datangnya apa gitu, dapatnya apa. Kalau misalnya dapat orang yang kritis, itu juga akan menjadi masalah. Jadi kita semua ini yang tadi sudah saya sampaikan, ada koridor-koridor hukum
yang harus kita taati, di mana kita sebagai penjual dengan pembeli itu juga ada dampak hukumnya itu seperti apa, dengan apa namanya itu selaku dengan produknya, dan itu juga dengan bahasa-bahasa atau semua yang keluar yang sudah kita upload itu juga ada hukumnya. Jadi hati-hati bahwa kita tidak bisa sembarangan gitu loh, nggak bisa bohong dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita sudah janjikan ternyata tidak sesuai dengan janji. Ya, ya. Itu tadi dari sudut pandang kita berjualan. Pastinya payung hukum itu kan tidak hanya melindungi orang yang berjualan. Kalau sebagai ini kan pastinya banyak apa namanya beberapa teman-teman kita atau para netizen ini yang apa namanya dia juga sebagai pembeli. Kira-kira ada nggak Bu artinya strategi yang bisa diberikan gitu? Nah Ibu kan juga mungkin banyak beberapa perkara atau kasus yang notabene itu menjadi masukan karena banyak beberapa pembeli yang sebagainya. Itu kira-kira strateginya bagaimana Bu? Apakah misalnya ketika ditawarkan COD dia nggak mau, ya sudah kalau sudah ada platform ya udah ikuti itu aja. Itu bagaimana Bu cara memilih? Ya kita sebagai pembeli ya juga harus pintar-pintar. Misalnya bayar di tempat gitu loh. Semua itu kita ada gitu ya, maksudnya informatif atau informasi atau rekomendasi dari siapapun yang pernah memakai itu kita juga perlu dapatkan gitu. Dan biasanya tuh kalau misalnya komen-komen di bawahnya itu penjual itu atau produk itu banyak nggak diminati atau ada komplain nggak, ada berapa star nih, berapa bintang yang dia dapatkan gitu. Ya kita harus pintar-pintar juga sih, jangan terlalu, karena ini masih sesuatu yang baru ya, termasuk yang era ini kan masih era baru ya, digitalize gitu loh. Jadi itu kita juga harus banyak belajar sih dari pengalaman-pengalaman teman. Yang kalau saya sih sarankan ya barang dilihat dulu baru bayar di tempat gitu. Kalau misalnya enggak seperti itu ya kita cari alternatif lain gitu loh. Ya. Itu sih daripada kita dapatkan, jangankan seperti itu ya. Penipuan itu yang bisa terjadi, orangnya ini di Jakarta misalnya, tapi kita punya tempat itu atau kita punya satu daerah yang ahli dalam bidangnya penipuan, itu di sana di Tulung Selapan, di daerah Sumatera Selatan situ Tulung. Itu pinter banget dengan keahliannya seperti ini. Itu bisa saja mereka menawarkan barang, kita nggak tahu kalau orang itu ada di sebelah sana yang bukan tempatnya untuk jualan, tapi kreatifnya untuk menipu. Itu ada tuh daerah-daerah seperti mama minta pulsa, terus yang sedot pulsa, terus yang untuk rekening bobol, itu ada daerahnya. Nah, jangan lupa bahwa untuk online ini juga ada itu profesi itu di sana gitu loh. Ide mereka untuk menipu dengan cara seperti itu ada juga di Tulung Selapan itu gitu loh. Jadi jangan ini saya karena kasus banyak yang saya tanganin, maksudnya ada beberapa seperti ini tidak menutup kemungkinan mereka juga melakukan ide-ide seperti itu, jual. Misalnya saya pernah tahu jual anak anjing misalnya di Bandung gitu loh. Orang yang di Jakarta mesennya di Bandung, tapi ternyata itu setelah saya cek gitu, di mana sih orang-orang ini, itu udah 5 juta keluar untuk cuman beli papis ya, untuk beli anak anjing. Itu ternyata bukan di Bandung gitu loh. Ternyata orangnya di sana di Tulung Selapan gitu. Ini uang itu nggak akan balik karena memang jangankan kita gitu loh. Itu udah nggak bisa dibongkar, itu maksudnya bukan nggak bisa dibongkar, susah sekali, idenya terlalu canggih tuh yang di sebelah sana.
Berarti Jadi sudah sindikat itu ya, Elvina? Iya, itu sindikat gitu loh. Jadi kita sebagai pembeli atau apa namanya yang akan mencoba ini benar-benar teliti, benar nggak sih gitu loh. Ada nggak ya? Salah satunya dengan COD. Ya. Itu sih. Ya. Baik, terima kasih Bu Elvina. Memang waktunya tidak masih kurang begitu ya. Mungkin nanti kita bisa berjumpa lagi via suara begitu. Mungkin terakhir Bu, artinya di penghujung acara ini. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika Bu Elvina, ini kita berbicara dalam minggu Fakultas Hukum Atmajaya. Artinya tadi yang beberapa yang disampaikan oleh Bu Elvina itu pasti dan tentunya itu kan salah satunya didapatkan ketika kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta ya. Mungkin bisa Bu dibagikan kiat-kiat kepada calon mahasiswa baru yang nantinya akan masuk di bulan Agustus dan beberapa mahasiswa yang saat ini masih bertanya-tanya, Fakultas Hukum kira-kira mau jadi apa ya? Bisa nggak Bu jaringan ini Bu Elvina ini semuanya Bu, mulai dari di SL sebagai grup head legal corporate, di Mabes Polri sebagai staf ahli, sebagai lawyer gitu. Artinya ternyata kan sangat luas dan ini Bu Elvina juga bisa berbicara berkaitan dengan digital. Artinya memang sekarang ini kan sudah tidak lagi terkotak-kotak dari prodi per prodi gitu. Bagaimana mungkin ada strategi ataupun saran bagi universitas ketika dihadapkan pada prakteknya banyak mahasiswa hukum yang tidaknya berbicara masalah jaksa, masalah polisi, tapi berbicara tadi gimana Bu Elvina? Ini menarik ini. Saya percaya bahwa Fakultas Hukum yang membawa saya, Fakultas Hukum dari Atmajaya membawa saya ke dunia seperti ini. Amazing sih sebetulnya. Tapi dulu waktu awal-awal di fakultas mata kuliah yang saya dapat atau di dunia perkuliahan ada di salah satu mata kuliah itu ilmu hukum adalah bertabrakan ya, saling bersilang dengan ilmu-ilmu lainnya gitu loh. Nah, ketika kita membuka diri untuk belajar, kayak saya awalnya tuh sebagai sarjana hukum dari Atmajaya. Kemudian ketika saya masuk mulai bekerja itu saya kayak salah arah. Saya bukan di hukum gitu loh. Saya bukan masuk ke dalam bidang hukum, tapi di bidang marketing. Tapi cepat tune in-nya gitu loh. Tune in-nya hanya untuk diasah, saya ambil sekolah lagi. Itu ternyata erase ya. Semua itu ada gitu loh. Dan kalau semua ilmu tuh, apalagi sekarang di bidang masuk ke dalam dunia hukumnya sebagai lawyer. Lawyer kalau kita misalnya bergerak di bidang telekomunikasi, tentu saja ilmu-ilmu telekomunikasi semua istilah-istilah di dunia telekomunikasi sebagai lawyer, sebagai pimpinan legal di sini itu harus tahu gitu loh. Kalau misalnya unit A ada masalah, unit misalnya bagian IT atau bagian infrastruktur network engineering-nya atau masalah finansial di departemen ada kasus, itu tentu saja kita harus belajar gitu. Oh, dia mau apa nih gitu loh. Kalau kita nggak membuka cakrawala pemikiran kita, tentu aja kita akan duduk sebagai aku nggak tahu dia mau apa dan nggak perlu tahu. Saya ini hanya lawyer, nggak bisa begitu gitu loh. Jadi semua belajar. Dan kalau masalah di kepolisian, kebetulan infrastruktur kami itu memang tune in ya dengan kepolisian, dengan KPK, dengan Densus 88, BNPT, BNN, BIN. Nah itu untuk bekerja sama dan untuk saling berkoordinasi itu di dunia itu saya harus ada gitu. Saya harus tahu alat apa yang mau di synchronize dengan kita
dengan telco, kita harus tahu gitu loh. Jadi di situ kita dirangkul sebagai memang saling kita berkolaborasi gitu loh. Jadi itu dunia itu saya nggak salah pilih. Ini dulu tadinya saya pikir saya salah masuk, saya salah pilih gitu. Ternyata apalagi setelah saya dapat ini penghargaan sebagai baktiku kepada negara, itu di situ saya benar-benar saya nggak salah pilih nih dari universitas yang Atmajaya, karena nggak mungkin dari istilahnya nggak mungkin ini Universitas Atmajaya ini universitas yang abal-abal ya, atau kaleng-kaleng, istilahnya kaleng-kaleng, nggak mungkin gitu, karena screeningnya itu ketat banget gitu loh, nggak sembarangan, nggak semua bisa dapat itu gitu, malah ada yang 3-4 kali tes gitu kan nggak lolos, itu benar-benar screeningnya kuat, dan BIN tentu aja turun tangan ngelihat siapa yang akan mendapat gitu, dari intelijen kan pasti ngelihat gitu loh siapa kita gitu loh. Jadi saya bersyukur, terima kasih juga bahwa saya berada di satu alma mater atau satu jejak awal saya berkarir itu dari universitas yang paten, yang bagus ya. Ya, terima kasih Bu Elvina. Ya, jadi ada kebanggaan dari saya. Ya, baik, saya rasa cukup Bu Elvina sharingnya. Ditutup dengan ucapan yang sangat manis. Kita juga sangat bangga sekali memiliki salah satu alumni hebat seperti Bu Elvina begitu. Semoga bisa sharing pengalaman lagi kepada kami Bu Elvina, dan tidak sungkan-sungkan, tidak kapok ya Bu ya untuk bisa main-main ke Fakultas Hukum saja. Mungkin dari saya sekian, siap salam hangat juga dari Bu Dekan Bu Elvina, dan pastinya salam saya untuk Bu Dekan, salam saya untuk semua sivitas dari Atmajaya. Terima kasih sudah mengundang saya, dan semoga kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, monggo silakan. Materi juga bisa di-share, nggak apa-apa, dan saya welcome apabila ada yang mau ditanyakan. Begitu Pak Hengki, terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Om Swastiastu, budaya dan salam kebajikan. Sekian dari kami, teman-teman sekalian. Tidak terasa ya, dan ini juga tidak ada sesi tanya jawab karena 1 jam saja, begitu kayak lagu itu. Jadi saya cukup, sampai ketemu di Career Outlook selanjutnya. Terima kasih.